Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang materi program linier, yaitu biasanya disingkat dengan ProLin. Nah, modal utamanya yaitu kita harus tahu cara menggambar garis. Itu waktu kalian di bangku SMP sudah pernah mendapatkannya. Harus bisa menggambar garis dari persamaan yang sudah ada. Kemudian dari garis itu kalian juga harus bisa menentukan persamaannya. Gitu ya. Coba dilihat di sini. Saya punya garis seperti ini. Dia condong ke kanan. Garis yang seperti ini condong ke kiri. Kemudian garis yang mendatar, garis tegak. Nah, perhatikan. Tangan saya di sini. Berarti yang di sebelah kanan kan ini, di sini. Di sini kan tangan kiri saya, kiri. Saya ada garis seperti ini di kanan. Berarti ini kanan ya. Kemudian ini kiri. Nah, untuk garis yang mendatar seperti ini, itu kan atas, berarti ini sebelah atas. Yang di sini bawah. Kemudian untuk garis yang tegak seperti ini, di sebelah sana yang sebelah kanan. Ini di sebelah kiri. Nah, kenapa kita mainnya kanan, kiri, atas, bawah? Kita akan mencari DP atau daerah penyelesaian pada program linier. Kita tidak usah menggunakan titik uji, jadi nggak usah ambil titik koordinat, terus kita uji, tidak usah. Jadi kita cukup menggunakan kanan, kiri, atas, bawah. Kita punya tanda lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Untuk lebih dari sama dengan itu untuk DP-nya itu di sebelah kanan garis atau di atas garis. Untuk kurang dari sama dengan, DP-nya itu di kiri garis atau di bawah garis. Nah, seperti ini bisa kita gunakan ketika X-nya positif. Jadi untuk X negatif itu tidak digunakan. Berarti X-nya harus positif. Syaratnya seperti ini. Misal saya beri contoh. Gambar pertidaksamaan 2X plus Y lebih dari sama dengan 6. Nah, ini ya. Kita langkah pertama, kita buat nilai X-nya 0. Untuk X-nya 0 berarti Y-nya 6. Untuk Y-nya, ini Y ya, maaf. Berarti untuk X-nya 0 berarti Y-nya 6. Untuk Y-nya 0 berarti kita punya X-nya 3. Jadi dari sini kita punya titik koordinat 0,6 dan 3,0. Setelah ini kita gambar. Setelah kita punya dua titik koordinat kita gambar. Oke. Usahakan sama ininya. Ini sumbu X, sini sumbu Y. Nah, kita punya 0,6 dari di sini, kita punya 3,0 di sini. Dari dua titik itu kita gabungkan. Berarti ini kita punya garis seperti ini. Nah, dari garis ini dari garis ini coba dilihat, tandanya kan lebih dari sama dengan. Berarti DP-nya itu di sebelah kanan garis, berarti di sini. Nah, ini DP-nya di sini. Ini sebagai DP-nya. Nah, ini contoh pertama. Nah, untuk contoh kedua, misal saya punya, ini contoh pertama. Untuk contoh kedua, misal saya punya X plus Y kurang dari sama dengan 4. Ini ya, sama. Untuk nilai X-nya 0 berarti kita punya Y-nya 4. Untuk Y-nya 0 berarti kita punya X-nya 4. Berarti kita punya titik 0,4 dan 4,0. Kita gambar saja. Karena sudah ketemu dua titik koordinat, kita gambar. Ini. Kita gambar, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini 4, sini 4. 0,4 di sini, ini 4,0. Kemudian kita bentuk garis. Dilihat, ini kan tandanya kurang dari sama dengan. Untuk kurang dari sama dengan, DP-nya di sebelah kiri garis, berarti di sini. Ini DP-nya. Ini daerah penyelesaiannya di sini, sebelah kiri garis. Nah, sekarang bagaimana ketika nilai X-nya? Ini kan kita X-nya positif, kita menggunakan ini, kanan, kiri, atas, bawah. Bagaimana ketika X-nya negatif? Coba ya. Contoh ketiga, saya akan menggunakan yang X-nya negatif. Misal, saya punya negatif 2X plus Y lebih dari sama dengan 4. Langkah pertama yang kalian lakukan, mengubah
X ini menjadi bentuk positif. Jadi harus kita kalikan dengan min 1 kali min 1. Berarti ini menjadi 2X. Ini menjadi min 1. Kemudian karena dikali negatif, tandanya berubah. Jadi dari lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan min 4. Berarti nanti yang kita gunakan tuh yang ini, yang sudah kita kalikan min. Nah, sekarang kita gambar. Harus kita cari dulu koordinatnya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya min 2. Nah, setelah ini kita gambar. Kita punya 0,4 dan berapa ini? Min 2,0. Ini. Kita gambar. Gambar di sini ya. Yang ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini kita punya min 2. Ini kita punya 4, ya kan? Ini 1, 2, 3, 4, min 1, min 2. Kita punya 0,4, berarti di sini titiknya. Kita punya min 2,0 di sini. Dari sini kita gambar garis. Nah, seperti ini. Nah, terus yang kita pakai itu ketika yang sudah kita kalikan dengan min 1. Yang ini ya berarti ya. Nah, coba. Yang ini tandanya kurang dari. Berarti kalau garis seperti ini, yang kalau kurang dari itu kan DP-nya di sebelah kiri garis. Berarti di sini DP-nya. Nah, ini DP-nya. Ini DP-nya. Untuk mengecek benar tidak DP-nya itu seperti ini, di sini gitu. Coba kita cek dengan titik uji. Coba 0,0. Nah, 0,0 kita masukkan ke sini. Ke yang sudah kita kalikan min 1. Jadi kita punya 2 kali 0 dikurangi 0 itu kurang dari sama dengan min 4. 0 itu kurang dari sama dengan min 4, benar atau salah? 0 itu kurang dari sama dengan 4. Salah kan? Dia salah. Berarti kalau salah ini dia bukan DHP-nya. Berarti DHP-nya sebelah sini gitu. Itu ya. Oke, sekarang bagaimana kalau pertidaksamannya itu lebih dari 1, 2, 3 atau 4. Nah, itu sama, kita gabungkan. Gambarnya kita jadikan 1, kemudian yang DP-nya yang sebagai daerah penyelesaiannya itu irisannya gitu. Coba ya. Ini berarti contoh keempat. Contoh keempat dengan pertidaksamaannya lebih dari 1. Oke, saya punya contoh keempat. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X plus Y lebih dari sama dengan 5, 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Ya, coba dilihat pertidaksamaan ketiga dan keempat. Kita kerjakan dulu saja pertidaksamaan ketiga dan pertidaksamaan keempat. Untuk pertidaksamaan ketiga, kita punya ini ya, untuk pertidaksamaan ketiga, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 5. Y-nya 0, X-nya 5. Kita punya titik koordinat 0,5 dan 5,0. Untuk pertidaksamaan keempat, saya letakkan di sini. Pertidaksamaan keempat itu kan ketika X-nya 0, berarti kita punya X-nya 0, berarti Y-nya kita punya 6. Kalau Y-nya 0, berarti kita punya X-nya 4. Nah, kita punya titik koordinat 0,6 dan 4,0. Nah, dari sini langsung kita gambar. Saya gambar di sini. Ini. Ya, gambar. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sana ada 4, 5, 6, berarti ini harus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usahakan sama jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5, sini 6. Kita punya 0,5, berarti di sini. 5,0 di sini. Ini untuk pertidaksamaan ketiga. Kita gambar. Kita satukan garisnya. Ini pertidaksamaan ketiga ya. Kemudian untuk pertidaksamaan keempat, kita punya 0,6 dan 4,0. Berarti ini dan sini. Kita gambar garis. Ini garisnya terlalu pendek. Sini. Ini untuk pertidaksamaan keempat. Nah, sekarang coba dilihat. Pertidaksamaan ketiga tandanya lebih dari. Berarti lebih dari itu di kanan garis. Ini ya, yang pertidaksamaan ketiga. Nih. Sebelah kiri berarti ini. Kemudian pertidaksamaan keempat kurang dari. Berarti kurang dari itu di kiri garis ini, di kiri. Kan seperti ini. Coba dilihat. Kalau seperti ini yang sama-sama itu yang mana? Yang sebagai irisannya.
kan di sini. Ini kan ke arah kanan, ini ke arah kiri, berarti tidak akan menyatu, tidak akan bertemu. Nah, ini DHP-nya. Ini sebagai DHP-nya, gitu. Ini saya hapus, berarti yang ini saya hapus. Yang DHP-nya itu yang di sebelah atas. Nah, sekarang itu kan ada tanda X lebih dari sama dengan 0, berarti itu X-nya di sebelah 0, di atas gitu. Y sebelah lebih dari sama dengan 0, berarti di kanannya, berarti di sini. Ini sebagai DHP-nya, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Sekarang, selain ini, kita harus bisa menentukan pertidaksamaannya. Jadi akan disediakan gambar, tapi kalian diminta mencari pertidaksamaannya. Oke, sekarang kita akan latihan seperti itu, yaitu contoh 5 ya, berarti ya. Contoh 5. Contoh 5. Saya punya ini, sebentar saya gambarkan. Sumbu X, ini sumbu Y. Ini saya perpanjang. Ini saya beri min 2. Ini ada 4 garis. Ada 4 garis. Nah, ini ada 4 garis ya, berarti ya, garis pertama, garis kedua, garis ketiga, kemudian garis ini kan garis ketiga yang ini, berarti ini garis keempatnya. Nah, ini saya perpanjang. Kemudian DHP-nya itu di sebelah sini. Sebelah sini. Nah, ini yang saya beri merah, ini DHP-nya. Kalian diminta membentuk pertidaksamaannya. Jadi pertidaksamaannya itu berapa saja, bagaimana saja. Coba dilihat. Kalau saya punya garis mendatar seperti ini, berarti Y sama dengan A. Untuk garis gak seperti ini, berarti kita punya X sama dengan A. Coba, untuk pertidaksamaan yang pertama, ini kan dia di 2 ya, kemudian di sebelah kiri yang diarsir, berarti kita punya, kalau di sebelah kiri tadi kurang dari, berarti X kurang dari sama dengan 2, gini. Untuk garis yang kedua, garis kedua ini kan kita melalui berapa ini? Ini kan melalui min 2,0 dan di sini kita melaluinya 0,2. Nah, 0,2. Kemudian yang diarsir di sebelah kanan. Kanan ya, berarti nanti tandanya arsirnya di kanan. Berarti nanti tandanya lebih dari sama dengan. Nah, dari sini kita punya min 2 itu di sumbu X. 2-nya di sumbu Y. Berarti kita punya 2X min 2Y kanan yang diarsir, berarti lebih dari sama dengan min 4. Min 4 ini dari 2 kali min 2. Nih. Kemudian untuk pertidaksamaan yang ketiga dari garis ini, nih, garis ketiga. Ini kan kita punya di sini kan ada 0,2 dan di sini kita punya 4,0. Nah, 4,0. Yang diarsir di sebelah mana ya? Garis kanan ya. Kanan garis ini ya. Nah, berarti nanti tandanya lebih dari sama dengan. Dari sini kita punya 2-nya itu di sumbu Y, berarti kita punya 2X. 4-nya di sumbu X, berarti kebalikannya plus 4Y. 4Y ya. Dari di sini tuh perkaliannya 8. Perkalian 24. Tandanya lebih dari sama dengan, karena dia yang diarsir di kanan. Kemudian terakhir, kita punya garis yang keempat ini ya. Untuk garis yang keempat ini, kita punya 0,4 dan 4,0. Nah, dilihat di sini. Dia yang diarsir di sebelah mana? Di sebelah kiri ya. Berarti nanti tandanya kurang dari sama dengan. Dari sini kita punya 4X, 4 di sumbu Y, berarti 4X, 4 di sumbu X, kita punya plus 4Y. Karena di sebelah kiri tandanya kurang dari sama dengan. Di sini perkalian antara 4 kali 4, berarti 16. Nah, jadi kita punya
1, 2, 3, 4 persamaan. Nah, sampai di sini dulu dari saya video yang saya sajikan. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.